bagaimana dengan calon wakil presidennya Prabowo ini? Kenapa kok kesannya kalau ada undangan diskusi di forum akademik dan sebagainya, kok menghindar itu? Kenapa itu? Kayak apa, memang kurang pede atau gimana ini? Sebenarnya menurut saya sih Bang, bukan karena takut atau apa namanya ya, tidak mau hadir ya, tapi menurut saya ini salah satu dari bagian strategi saja menurut saya Bang. Ya. Bagian strategi. Mungkin saja karena Gibran kemarin kan sudah menyampaikan dia akan hadir di forum debat resmi yang diadakan KPU. Oke. Konsistensi daripada pemimpin itu di mana gitu loh. Itu yang saya maksud. Di politik tuh semua bisa terjadi Bang. Sekarang bilang tidak, besoknya lain cerita lagi. Tapi sebentar, beda dengan Anies. Kalau Anies menyelesaikan 5 tahun Jakarta, ya diselesaikan gitu. Nah begini, kalau kita mau bahas ke Anies lagi Bang, ya lihat tuh, rekam jejaknya Anies itu tidak akan maju. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa kembali kita bersama saya Abu Nuril, tentunya di Abu Nuril Podcast, obrolan rakyat jelata. Kali ini kita kembali bersama seorang narasumber saya mungkin yang tidak asing lagi. Dan tapi temanya kali ini kita tidak berbicara tentang musik, tapi kita ngobrol santai lah. Konsepnya apa nih, tentang dunia politik, karena lagi hiruk pikuknya dunia politik. Kali ini kita buat di outdoor biar lebih santai dan sebagainya. Saya rasa rekan-rekan semua tahu. Saya perkenalkan Bang Hardy GGR. Siap. Apa kabar Bang? Sehat? Sehat Bang. Assalamualaikum. Dan kali ini kita berada di Pasar Bambu. Betul ya? Pasar Bambu. Betul. Pasar Bambu ya. Pasar Bambu di Desa Bonjeruk. Ya, ke dusun Surabaya, Surabaya, Desa Bonjeruk. Sambil ngopi-ngopi santai, kita berbincang sedikit tentang dunia politik. Sambil kita makan-makan lah. Ya, sudah ada gitu. siap hidangan ini. Hidangan sudah siap. Dan rekan-rekan yang ingin berkunjung nanti boleh ke sini sambil bawa keluarga, jalan, makan, dan sebagainya. Oke, Bang Hardy. Siap. Sekarang sudah masuk tahun politik kan? Betul. Dan sebentar lagi kita ada pesta demokrasi yang besar. Betul. Kalau tidak salah di Februari 2024 ya. Ya. Ada Pilpres dan Pileg. Pilpres dan Pileg. Dan sekarang tanggal 28 kemarin sudah resmi dibuka atau terbuka untuk umum, untuk kampanye terbuka untuk calon anggota legislatif maupun presiden. Ya. Kalau kita lihat perkembangannya saat ini sangat menarik kan, khususnya di tahun 2024 ini kan ada 3 pasangan calon. Ya. Presiden. Pilpres ya. Ya. Ada yang masih energik. Ya. Ada yang agak senior gitu, ya, jangan senior. bilang tua ya, nanti dikomplain kita senior dan sebagainya. Ini gimana ini dunia politik ini, coba sedikit pendapatnya Bang Hardy ini. Ya begini Bang ya, terkait masalah senior maupun yang masih energik seperti yang Abang singgung tadi, sebenarnya itu memang sudah menjadi keputusan para elit ya. Karena walaupun mungkin ada yang lebih energik dari tokoh senior yang Abang singgung tadi, tapi jika tidak ada kompromi dari para elit atau para pengusung ya tidak bisa ya. Jadi yang penting siapapun calonnya, yang penting kita objektif saja ya menilainya. Karena begini Bang, ketiga capres ini menurut saya semuanya baik. Ya. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Jadi kita boleh berbeda pilihan, boleh beda pandangan. Yang penting persatuan itu harus tetap diutamakan. Itu yang penting ya. Oke, Bang Hardy, ngomong-ngomong kan politik ini sekarang sangat sedang santer diperbicarakan. Betul, ya. betul. Baik di kalangan elit ataupun rakyat jelata. Tetapi tentunya kita berbicara politik dalam persepsi rakyat jelata kan. Iya. Dalam persepsi rakyat jelata, ini calon-calon yang akan potensial menang, ada yang mengatakan menang 1 putaran, bahkan ada yang sebagian media juga
sedikit mengecilkan potensi atau peluang untuk menang calon ini. Ini bagaimana ini Bang Hardy? Sebenarnya siapa yang paling potensi dan siapa yang paling mungkin untuk langsung gol ke RI1 ini menurut ini analisanya Bang Hardy gimana nih? Menurut penilaian objektif saya ya Bang ya, secara netral ini ya, dari kacamata saya pribadi ini, antara menang 1 putaran atau 2 putaran ini masih dua-duanya masih ada peluang. Ya. Pertama 2 putaran. Ya. Ada yang mengatakan ini tidak mungkin 1 putaran karena calonnya ada 3. Karena saat ini juga kita lihat dari hasil survei belum ada salah satu calon atau paslon yang mencapai 50+1. Jadi berpeluang untuk 2 putaran. Tapi Bang, kalau kita cermati dari hasil beberapa lembaga survei akhir-akhir ini ya, yang sudah banyak merilis hasil survei, terutama di bulan November kemarin, Desember belum nih. Di bulan November kemarin ada salah satu paslon, saya sebut saja ya, paslonnya nomor 2 ini, yaitu Prabowo Gibran, sudah mencapai 45% Bang. Prabowo Gibran bro. Iya, sudah mencapai 45%. Jadi kenapa saya sampaikan tadi dua-duanya ada peluang. Sekarang kalau kita lihat data analistik yang saat ini yang sedang berkembang, yang sudah dirilis oleh berbagai hasil survei tadi, kita berkaca dari situ bisa jadi ini akan berlangsung 1 putaran, Bang. Tapi jika ini bisa terjadi jika ada kejutan-kejutan baru, yaitu sekarang kita lihat kan, migrasi dari pemilihnya Ganjar ini terus berimigrasi ke Prabowo Gibran ya, karena mungkin di faktor Jokowi efek ya. Betul, faktor Jokowi efek, karena di sana bukan Gibrannya yang dilihat, tapi Jokowinya yang dilihat. Jadi sebentar. Itu. Tapi bukankah Prabowo ini sudah tidak terlalu tua dia? Iya, menarik itu Bang. Tidak terlalu tua. Begini loh, yang gimana yang saya khawatirkan itu ya, seperti yang tidak obrolkan tadi. Prabowo kelihatan kurang sehat dia. Kedua, Gibran ini kalau ada apa-apa riskan. Gibran ini masih bocil lah gitu. Kurang sehatnya itu diukur dari mana dulu Bang? Nah, kalau kita lihat secara fisik kan, kalau kesehatan dilihat dari fisik aja kan, dari gaya jalannya memang gitu. Kemudian kelihatan dari mukanya yang kurang fresh. Apa tidak mengkhawatirkan itu? Begini Bang ya, terkait isu kesehatan Pak Prabowo ini sebenarnya sudah isu tidak perlu dibahas lagi sebenarnya. Karena begini, para calon ini kan sebelum resmi didaftarkan ke KPU kan sudah melalui hasil tes kesehatan kan. Pihak kesehatan melalui hasil tesnya ini mereka dinyatakan sehat kan. Jadi Pak Prabowo pasti sudah sehat. Dan terkait itu Bang, kemarin kan kita sudah lihat beliau ini sudah naik pesawat tempur itu kan. Itu luar biasa, itu masih tahan ini staminanya beliau nih. Dan kalau kita lihat beberapa selama beliau ini menjadi Menhan ini selalu kunjungan ke luar negeri itu aktif itu. Itu menandakan bahwa fisik beliau ini masih sehat. Iya, itu barangkali satu kekhawatiran saya sendiri kan. Tapi apakah betul seperti itu atau tidak kan, ini kan persepsi kita yang melihat dari jarak jauh sebagai rakyat jelata gitu kan. Jadi sekarang saya lihat ini Prabowo ini kok agak kepedean gitu, agak overconfident istilahnya, selalu bilang 1 putaran. Jadi ya memang eloknya kalau Prabowo ini tidak buat blunder baru kan. Kalau ada blunder baru itu yang membahayakan. Kalau kita lihat hasil survei terakhir memang dialah yang paling tinggi. Tapi perkara hasil surveinya itu konsisten apa tidak sampai H-1 nanti ya kita tidak tahu, itu satu hal. Nah, itu dia. Kemudian bagaimana dengan calon wakil presidennya Prabowo ini? Kenapa kok kesannya kalau ada undangan diskusi di forum akademik dan sebagainya kok menghindar itu? Kenapa itu? Kayak apa, memang kurang pede atau gimana ini? Coba analisanya sedikit. Bang ya, kembali kita menyambung sedikit juga tadi terkait 1 putaran atau 2 putaran.
Menurut saya sosok paslon nomor 2 ini saat ini sebenarnya yang paling diuntungkan, Bang, ya. Ya. Karena mereka ini berada di posisi tengah-tengah ini. Karena begini ya, kita tidak bisa menutup mata, Bang, ya, sebagai rakyat jelata ini. Saat ini memang bangsa ini memang butuh dipimpin oleh pemimpin yang tegas. Dan kita juga perlu ukur dari pemilihnya beliau ini di 2019 lalu, ya banyak masih setia mengharapkan Pak Prabowo ini untuk kembali maju, ya. Jadi banyak juga yang hijrah ke Anies Baswedan, katakanlah paslon nomor 1, banyak pendukungnya atau mantan pendukungnya Prabowo dulu di 2019 yang hijrah ke Anies Baswedan. Namun ketika nanti, menurut saya nih, hemat saya, Bang, ya, ketika nanti masuk di putaran kedua, saya yakin mereka itu akan kembali lagi ke Prabowo. Nggak mungkin mereka ini akan menyeberang ke ke Ganjar, ya. Yang kedua tadi, Bang, terkait apa tadi? Tentang apa namanya, faktor Gibran yang tidak hadir di acara forum debat, diskusi, ya. Forum diskusi, ya. Sebenarnya menurut saya sih, Bang, bukan karena takut atau apa namanya, ya, tidak mau hadir, ya, tapi menurut saya ini salah satu dari bagian strategi saja menurut saya, Bang. Bagian strategi. Mungkin saja karena Gibran kemarin kan sudah menyampaikan dia akan hadir di forum debat resmi yang diadakan KPU. Ya, kita tunggu saja nanti. Siap. Itu persepsi, karena begini kan, kita sebagai rakyat jelata ini kan selalu mainnya di persepsi. Betul. Jadi ketika ada undangan tidak hadir, ya terkesan seolah-olah karena tidak mampu atau tidak sebanding dengan calon-calon lain. Itu satu hal. Tapi itu satu hal tentang elektabilitas tadi kan. Tapi bagaimana dengan kualitas pemimpin-pemimpin ini secara umum, baik itu Ganjarnya atau Prabowo-nya atau Aniesnya, itu gimana itu? Kita ingin menilai mereka ini dari kacamata, kita menilai mereka ini seperti nabi atau manusia, Bang. Ya, tentu tidak bisa bisa diukur dengan sebagai nabi, tetapi nabi adalah sebaik-baik suri teladan kan, kan. Dia sebagai manusia biasa saja, persepsi yang kita lihat secara normal sebagai rakyat jelata itu seperti apa kan. Maaf sedikit, karena apa namanya, eloklah memang kalau calon-calon presiden ini selalu hadir di forum diskusi akademis. Perkara itu bukan undangan resmi atau tidak resmi, tetapi kan di situ kita bisa melihat kualitas kepemimpinan, apa yang ada di kepala mereka kan. Itu bisa jadi referensi kita kan untuk memilih. Itu yang saya maksud. Nah, kemudian tadi satu hal tentang senioritas misalnya. Kayak Prabowo ini kan kayak sudah pengalaman sekali di bidang politik. Berapa kali kontestasi gagal, dan ya mudah-mudahan tidak gagal lagi di kali ini. Tetapi saya justru berharap begini, Bang Hardi. Saya berharap kita sebagai rakyat ini sedikit cerdas dan rasional lah dalam memilih kan. Maksudnya tidak mulu karena faktor popularitas gitu, sebagaimana yang saya bahas di podcast saya yang lalu bersama salah satu narasumber. Kita justru tidak siap, atau Indonesia ini rakyatnya ataupun elitnya tidak terlalu siap dengan sistem demokrasi yang kita anut. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita senantiasa cenderung pada popularitas. Apakah kita selalu menyampaikan apa dia bisa kerja atau dia kerja, asal dia populer kita ikut. Itu yang jadi masalah. Tapi dari tadi ini Bang Hardi ngomong Prabowo, jangan-jangan ini tidak Prabowo ini. Saya tetap berada di posisi netral saat ini, Bang, ya. Saya hanya menilai dari objektif saja, ya. Kita harus mengatakan apakah itu putih, ya putih, ya, apakah itu hitam-hitamnya. Begini terkait tadi Gibran, ya, memang saat ini media selalu mungkin memframing, dalam tanda petik memframing Gibran ini seolah-olah tidak punya kemampuan untuk menghadapi lawan-lawan politiknya seperti Mahfud MD, Caimin ini kan, mungkin dianggap mereka ini lebih berkelas. Tapi coba kita secara jernih menilai, Bang, ya. Beliau ini kan sudah memimpin wali kota Solo. Kita buka track recordnya Gibran itu luar biasa. Beliau ini salah satu contohnya
dari pembangunan ekonominya di Solo itu sudah jauh lebih maju di bawah kepemimpinannya Gibran. Bukankah itu adalah warisan? Warisan dalam arti Pemimpin sebelumnya. hasil pemimpin yang sudah bekerja keras dan dia tinggal melanjutkan gitu kan. Itu Iya. berapa tahun itu? Baru berapa tahun Gibran ini? Iya, 2 tahun? baru mau 3 tahun. Mau 3 3 tahun. tahun. Ya. Iya. Itu salah satu modal. Ya. Akan tetapi apakah itu cukup gitu? Karena maaf ini kalau kita ngomong Jokowi dan apa namanya kroni-kroninya termasuk anak-anaknya tidak ada yang konsisten ini loh. Ya, Ini ada Bang Monel dari itu, segi apa dulu? Jokowi ini. Dan Dari dulu segi- Jokowi saya bilang, saya Saya tidak fokus akan ke maju. gubernur 5 tahun selesaikan. Tidak juga kenyataannya. Ya, itulah politik, Bang. Gibran ditanya, Ya, tidak seperti ayah Anda. ya. Nanti setelah belum 5 tahun sudah mencapai, tidak saya fokus. Tidak juga begitu. Kan Ya. maksud saya kan konsistensi daripada pemimpin itu di mana gitu loh. Itu yang saya maksud. Di politik itu semua bisa terjadi, Bang. Sekarang bilang tidak, besoknya lain cerita lagi. Tapi sebentar, beda dengan Anies. Kalau Anies menyelesaikan 5 tahun Jakarta ya diselesaikan gitu. Nah begini, kalau kita mau bahas ke Anies lagi, Bang, ya lihat tuh rekam jejaknya Anies itu tidak akan maju. Beliau pernah menyampaikan tidak akan maju selama Pak Prabowo maju. Nah, gitu. Buktinya sekarang maju kan? Itu yang diperdebatkan, itu hanya diperdebatkan. Apakah salah rakyat jelata atau pihak apa namanya yang merasa dihianati itu tidak? Kalau saya tidak salah, yang saya baca tentang konsep Anies waktu itu, dia tidak akan maju selama Pak Prabowo mencalonkan diri pada periode yang lalu. Tidak salah itu Pada periode hanya yang dulu. tidak salah itu. Saya sudah tonton Itu pada periode yang dulu. Makanya 2019 kan Ya. itu kan. Itu Dulu mulai selama saja itu ya. 2012, selama 2019 kan. Ya. Kemudian apa namanya? Selesai sudah itu. Ya. Kalau selesai, kalau bagaimana logikanya kalau Anda mengatakan tidak akan maju berapa tahun, kalau 3 periode 4 periode terus Prabowo tidak terus mencalonkan diri, dia terpilih, dia muncul, kan sampai Ya. kapan kan Ya, begitu. betul. Tetapi kan konteksnya waktu itu pada 2019. Bahkan pada 2019 Anies sendiri diajak sebagai Prabowo sebagai wakilnya, tidak menolak. Ya. Itu satu bentuk konsistensi. Betul, Beda dengan Jokowi, dengan Iya. anak-anaknya ini. Iya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, Bang. Di politik itu semua bisa terjadi. Sekarang teman, besok jadi kawan. Iya, Itu hal yang biasa. Dan menurut saya Anies juga tidak perlu kita perdebatkan dia maju atau bersaing dengan Prabowo sekarang. Nah, itu haknya dia. Semua punya hak untuk maju mencalonkan diri. Nah, karena itu sudah diatur kan. Ya. Jadi menurut saya, Bang ya, Ya. Anies maupun Prabowo menurut saya dua-duanya putra-putra terbaik bangsa ini yang harus kita support untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Namun semua pemimpin itu ada masanya, Bang. Ya. Mungkin Anies nanti ada masanya, tapi bukan saat ini, Bang. Setiap orang ada masanya ya. Semua Dan pemimpin setiap masa ada orangnya. Ya, setiap masa ada orangnya. Nah, Itu bahasa elit lah. iya. Sekarang ini kan cobalah kita kasih kesempatan untuk yang sudah berulang kali mencoba, katakanlah Prabowo gitu kan. Ini bukan saya menjadi tim suksesnya tuh. Tapi kelihatannya Bang Hardi kasihan sama Prabowo ini. Iya, dan kasihan dalam arti apa ini, Bang? Ya karena Faktor usia. Nggak, bukan, maksud saya Bang Hardi yang kasihan sama Prabowo. Kalian berkali-kali maju nggak lulus kan udah banyak kan habis duit, bukan begitu maksudnya. Enggak, karena kita memang saat ini memang butuh pemimpin yang tegas. Seperti apa yang dikatakan oleh beliau ini kan, kita akan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kan jadi kita harus mempersiapkan dari sekarang. Ya. Jadi ya kita harus pandai-pandai lah untuk memilih pemimpin. Anies baik, cerdas, Ganjar cerdas, tapi ada masanya nanti. Setelah ini pondasi-pondasinya sudah tertata dengan rapi. Kita sambung lagi dengan Anies tadi. Yang kenapa saya mohon maaf nih, saya kritik sedikit dengan Pak Anies Baswedan ini ya. Kenapa saya kurang respect atau kurang setuju dengan langkahnya Pak Anies ini, dan langkah politiknya maksud saya, enggak secara personal. Kita lihat sekarang ini ya, Ganjar diusung oleh partai penguasa, Anies juga demikian. Sedangkan Anies ini mengusung tema perubahan, Bang, ya, mengusung tema perubahan. Padahal
Nasdem dan PKB ini masih di dalam pemerintahan. Anies selalu berapi-api pidato. Pupuk mahal nggak? Petani sedang kesulitan dengan pupuk. Ini itulah. Padahal yang bikin pupuk itu sulit tuh menterinya Nasdem. Yang ketangkep, mereka juga selalu berkuar-kuar ingin memperkuat KPK. Contohnya kemarin menterinya itu salah satu menteri dari Nasdem itu ketangkep KPK karena nyuap ketua KPK. Jadi kita tuh mesti harus cerdas, bukan mentelan mentah-mentah apa yang dilempar oleh paslon ini. Kalau masalah itu kan tidak ada visi misi menteri. Betul. Tidak ada misi-misi, bahkan tidak ada visi misi wakil presiden. Yang ada adalah visi misi presiden. Nah, betul, itu kan. Saya setuju. Jadi sebenarnya menteri itu sendiri hanya menjalankan. Perkara dia ada yang terlibat korupsi dan sebagainya, itu kembali ke personal, kembali seperti yang Bang Hardi katakan. Ya tidak bisa kita generalisir atau tidak bisa kita nisbatkan ke partainya gitu. Karena kalau kita lihat konteks hari ini sebenarnya partai politik ini tidak ada yang bersih semuanya. Baik yang itu basisnya Islam atau yang basisnya nasionalis ataupun liberal, dia sama saja. Bahkan dalam data-data terakhir ini memang kebagian besar yang korupsi itu anggotanya adalah partai-partai penguasa. Tetapi perubahan yang dimaksud Anies itu kan kita kan belum tahu terlalu detail bagaimana sebenarnya konsep perubahan yang dimaksud. Apakah itu perubahan secara total atau perubahan yang buruk, maksud saya apa yang belum berubah saat ini, yang itu ingin diperjuangkan. Tentu dalam konteks pemerintahan tidak bisa dirubah secara total, semua akan mulai dari nol kan, susah itu masalahnya. Kalau perkara pupuk mahal salah satu contoh kan, ya lihat saja faktanya sekarang, ya enggak pupuk mahal, kalau iya ya memang itu harus diperjuangkan. Bukan hanya mahal, tapi sulit, langka. Itu satu hal. Dan kedua, partai-partai ini kan hanya mendukung, dia hanya mengusung. Dan sekali lagi saya kembali ke tadi, yang ada adalah visi misi presiden. Betul. Yang mengatakan komitmen dengan pemberantasan korupsi kan presiden. Tetapi lagi-lagi kemarin sudah ketua KPK, mantan ketua KPK juga ngomong apa yang terjadi dengan pada kasus Setia Novanto, yang mana presiden sendiri yang meminta untuk dihentikan. Nah itu masalahnya. Tapi, itu benar atau tidak kan itu hanya isu saja. Isu atau tidak itu sumbernya kredibel itu. Mantan ketua KPK, kalau itu tidak benar, presiden bisa somasi, bahkan bisa menuntut. Kenapa nggak diungkap dari dulu aja Bang tuh? Kenapa baru sekarang di tahun politik ini? Itu yang menjadi pertanyaan kan. Perkara dia diungkap di tahun politik atau tidak, itu soal kedua. Sekarang kalau itu isunya tidak benar, misalnya bisa dituntut ya? Bisa dituntut. Itu saya sepakat itu Bang. Itu seharusnya kan, itu bagaimana itu? Gini Bang ya. Sebenarnya carut marut ini memang kita tidak bisa menutupi ya. Saya setuju dengan apa yang mereka ini usung, artinya di koalisi perubahan ini tentang perubahan ini. Tapi alangkah baiknya Mas Anies ini untuk lebih meyakinkan pemilih itu sebenarnya harus menarik para menteri di kabinet itu. Sudah tahu carut marut tapi masih tetap di dalam. Siapa? Ini para menteri Nasdem, PKB, kan ada di Kalau sana. itu kontennya tidak relevan Bang Hardi. Karena sekarang kan Nasdem ini masih sebagai pendukung pemerintahan Jokowi. Kan? Tapi mengkritik kan. Apa? Tapi mengkritik kan. Siapa yang mengkritik? Kan saya yang mengkritik. Ini dari kubunya Amin ini kan mengkritik pemerintah. Kalau kubunya Amin kan dia tidak, kubunya yang Amin. Sebab perkara partainya sendiri yang sebagai menteri dan sebagainya itu kan tidak ada masalah. Dia akan mendukung yang mengkritik kan calon presidennya. Karena calon presidennya ini adalah memang disiapkan untuk periode yang berikutnya. Dan calon presiden ini sendiri dia sudah ada program sendiri, visi misi sendiri, begitu. Apa yang kurang barangkali yang dilihat dari ini, itu termasuk mungkin Pak Mahfud MD sendiri sebagai Menko Polhukam mungkin merasa, tetapi ya kembali itu tadi, ada yang secara terang-terangan berani bersuara, ada yang tidak, ada sebagainya. Barangkali posisinya di situ aja. Menurut saya sih apa yang selama ini berkembang di publik, narasi-narasi yang disampaikan oleh Pak Anies ini sebenarnya tentang korupsi, tentang pupuk mahal, pupuk langka, itu menurut saya itu blunder besar itu. Kenapa? Mereka ini masih dari bagian kabinet, bagian pertanian itu yang ngurus itu dari Nasdem. Di bagian
dana desa tenaga kerja ini kan yang ngurus tuh PKB. Jadi saya rasa, menurut saya isu yang diangkat oleh kubu Amin ini kurang pas menurut saya. Nah. Seandainya ngangkat isu pembangunan atau apa itu mungkin iya. bukan. Saya lebih setuju itu. Begini maksud saya. Yang diangkat sebagai isu itu kan semua yang berkait, yang terlihat saat ini. Betul. Kan apa yang terjadi, dan kita kan ngomongnya by data, bukan berdasarkan asumsi semata. Barangkali capres-capres ini ngomongnya by data, termasuk indeks persepsi korupsi kan kita naik. Iya, betul. Dari di periode Jokowi ini. Iya. Ada kenapa? Itu mungkin karena komitmen pemberantasan korupsi di pemerintahan ini tidak seperti yang dikatakan. Iya. Kan. Itu loh maksudnya. Begini Bang, terkait korupsi sebenarnya menurut saya sekarang lebih baik penindakannya. Kenapa? Sekarang kita lihat contoh ya Bang ya, dari segi hukum. Contohnya hukum dan korupsi ini. Iya. Sekarang ini di era Jokowi ini tidak pandang bulu Bang. Ayo kita lihat para petinggi, para jenderal, kena juga. Ketua KPK di Kejagung kena juga, di mana lagi? Semua kena. Jadi bukan hanya yang kecil-kecil yang ditumpas nih, tapi para petinggi penegak hukum juga kena. Jadi itu artinya bahwa hukum di era saat ini itu lebih baik. Seandainya ini didiamkan, ada kongklikong di belakang Bang, ya kita semakin akan buruk ke depannya. Kalau dalam hal konteks itu semua akan mengklaim, setiap rezim ini akan mengklaim bahwa pemberantasan korupsi selalu baik daerahnya, tetapi kan kita ngomongnya by data. Kalau indeks persepsi kita tuh naik, gimana kita bisa mengatakan bahwa itu lebih baik? Iya. Itu Harun Masiku gimana kabarnya? Itu sudah. Nah, itu sudah Itu kan saya juga mendukung itu untuk diusut tuntas itu Harun Masiku itu, supaya clear. Tapi yang jelas, yang nyata-nyata ini sebenarnya kan sudah menunjukkan bahwa hukum saat ini tidak tebang pilih gitu kan. Artinya walaupun dia itu jenderal, walaupun itu dia mau hakim agung apa tuh gelarnya, tetap akan diberantas itu. Jadi seandainya ini ditutup-tutupi dan seandainya ini memang tidak berjalan penegakan hukumnya, mungkin tidak akan tersentuh ini orang-orang yang bermain ini. Tapi itulah saat ini yang kita perlu apresiasi, walaupun para petinggi ini punya jabatan tinggi, tetap diberangus juga. Ya, tetapi kalau saya lihat secara pribadi sih justru pemberantasan korupsi kurang lah pada zamannya Jokowi ini. Kenapa saya bilang begitu? Itu saja komisioner pegawai-pegawai KPK yang sudah senior, yang sudah berpengalaman, track recordnya jelas, itu justru banyak sekali cara-cara diakal-akalin, sepertinya Novel Baswedan dan kawan-kawan. Novel itu kurang apa loh? Betul. Novel itu kurang apa loh? Bahkan beliau sampai mengorbankan fisiknya sampai segitu. Itu kan demi pemberantasan korupsi. Tetapi sudah berjalan dan sudah sukses dan punya track record yang baik sebagai pemberantasan korupsi. Ada pula di periode kepemimpinannya KPK yang terakhir yang ditersangkakan ini. Bikin hal-hal yang menjengkelkan rakyat. Betul. Kan tidaklah lulus tes wawasan kebangsaan dan sebagainya. Kalau itu saya lihat politis saja itu Bang. Kita sepakat kalau itu. Iya, tetapi kan dalam hal itu sebenarnya memang KPK dikatakan sebagai lembaga yang independen. Tetapi kalau KPK ini sudah berbahaya, di situ pemerintah boleh turun tangan. Maksudnya presiden bisa menegur untuk meluruskan itu. Dan itu yang tidak terjadi di zaman Jokowi. Ya, saya tidak tahu kalau Jokowi itu nanti, kalau Prabowo misalnya akan menjadi Jokowi kedua yang akan melanjutkan pemerintahan atau visi misinya Jokowi, ya saya tidak tahu. Tapi terlepas dari itu, maksud saya kita sebagai rakyat jelata ini eloklah kalau kita ini tidak buta terhadap politik. Betul. Gitu kan, supaya kita bisa membedakan mana yang emas dan mana yang perak, mana yang perunggu, mana yang tai, kan begitu. Begini Bang, sebenarnya terkait apa yang Abang singgung tadi itu saya sepakat. Tapi kan setelah kejadian itu, buktinya teman-teman yang dikeluarkan atau dalam tanda petik disingkirkan dari KPK ini kan diangkat lagi di Kapolri kan. Jadi
Itu saya sepakat bahwa di sana itu memang ada permainan. Terlihat ini memang nuansa politiknya kental sekali kan di dalam kasus ini. Tapi apapun itu Bang, ya mari kita akan dukung terus dalam pemberantasan korupsi ini. Memang tidak bisa ditoleransi karena ini akan berdampak ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi siapapun nanti yang naik KPK ini memang harus diperkuat. Jangan ada intimidasi lagi. Ya. Ya itu satu hal Bang Hardi tentang proses politik. Ya. Kemudian kalau kita lihat sekarang calon-calon ini kan sudah mulai berkampanye. Ya. Ada yang keliling. Sekali lagi saya berharap terlepas ini adalah forumnya resmi atau tidak, baik itu Ganjar Mahfud atau Prabowo Gibran atau Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, itu kalau ada undangan forum diskusi akademis, ayolah dia hadir kan, untuk kita bedah isi kepalanya gitu. Jadi kita tidak hanya beli kucing dalam karung, istilahnya kita tidak tahu apa isi kepalanya, karena kecenderungan rakyat kita ini kan yang sekali lagi saya katakan itu semua memilih menjadi referensinya popularitas. Kalau saya secara pribadi dia mau elektabilitasnya bagus atau tidak, tetapi dia layak, itu yang saya dukung. Jadi idealisme saya yang itu yang saya pertahankan. Saya hanya berharap kepada rakyat masyarakat, rakyat kecil seperti kita ini lebih cerdas lah memilih. Karena apa yang akan menjadi pilihan kita itu kita kan pertaruhkan 5 tahun ke depan. Dampaknya. Itu dampaknya. Sebagaimana yang saya katakan tadi. Pupuk mahal, sudah langka, mahal lagi kan. Itu sudah mahal, langka lagi. Kalau mahal tidak langka masih oke. Nah itu sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Muhaimin kemarin di forum diskusi di salah satu TV swasta, bahwa salah satu visi misinya itu adalah memperkuat atau memberdayakan secara optimal petani, kan? Nah, itu saya bagus. Mudah-mudahan siapapun capres yang terpilih nanti seperti itu. Karena yang kita tahu sekarang adalah petani ini susah mendapatkan pupuk. Kedua, langka. Setelah berhasil dan menjadi produk pertanian, hasilnya itu murah pula kan. Itu kemarin bagaimana Gus Muhaimin mengatakan sekarang kita tidak mau lagi ada tengkulak atau jadi off-takernya maksudnya aja langsung ke pemerintah. Jadi harga dia bisa tentukan. Nah, itu program yang lain. Mudah-mudahan capres-capres yang lain siapa mau terpilih juga seperti itu. Terus bagaimana dengan Mahfud MD ini, Ganjar Mahfud. Bagaimana melihat pasangan ini? Coba disinggung sedikit itu. Kalau Ganjar Mahfud, ya menurut saya saat ini sedang berada di posisi yang paling kesulitan. Kenapa? Menentukan posisinya. Dia mau mengambil isu perubahan atau tema perubahan, sudah ada Anies Muhaimin di sana kan. Mau mengusung tema keberlanjutan, sudah ada Prabowo Gibran di sana. Jadi Ganjar Mahfud ini sedang gamang, gamang alias bimbang ini mau mengambil di jalan mana. Di jalan tengah sudah ada Prabowo Gibran, di tema perubahan sudah ada Anies Muhaimin. Jadi kesulitan beliau ini. Makanya kalau kita lihat trennya saat ini dia turun karena sudah diambil porsinya oleh calon yang dua ini. Karena begini Bang ya. Tapi kan Ganjar ini kan satu partai dengan Jokowi. Ya elolah kalau dia meneruskan dari dulu kan selalu mendeklar dirinya dia adalah sintesanya atau sintesanya Jokowi. Nah, kalau Anies antitesanya Jokowi kan begitu. Jadi dia yang paling kuar-kuar, yang selalu dari dulu gembar-gembor bahwa kita harus melanjutkan program Jokowi. Ya mungkin kalau Prabowo terpilih begitu, Anies pun mungkin sama ini. Jadi kalau seperti itu, berarti kita sebenarnya hanya ada dua pilihan ini. Antara antitesa dan sintesa. Itu prinsipnya Ganjar Mahfud sebelum Gibran dicalonkan itu sebenarnya Bang ya. Sebelum Gibran. Akhir-akhir ini coba kita lihat isu yang dimainkan oleh Ganjar Mahfud ini sekarang nih kebanyakan isu menyerang pemerintahan saat ini ya. Isu menyerang Jokowi. Siapa yang menyerang? Kubu Ganjar Mahfud. Dan ini juga sama
bahkan lebih parah blundernya daripada kubu Amin menurut saya. Kenapa? Dia saat ini menyerang kubu pemerintahan, kubu keberlanjutan ini. Sedangkan mereka ini masih dalam bagian dari kabinet. Iya. Dia membuat framing bahwa hukum tumpang tindih, bahkan akan terjadi potensi kecurangan. Yang harus bertanggung jawab di sana itu terkait hukum. Ini kan ada wapresnya sendiri, cawapresnya, Mahfud MD. Iya. Menko Polhukamnya. Tanpa disadari Ganjar ini sedang menampar, dalam tanda petik ya, menampar mukanya cawapresnya sendiri. Nah, hukum juga dipegang oleh siapa? Yasona Lauli. Iya. Menteri Hukum. HAM. Nah itu. Wakilnya kena ditangkap juga ya. Nah itu. Kasus wakilnya penyuapan oleh KPK. Betul. Jadi hanya omong kosong lah menurut saya ini. Apa yang dijual, apa yang digaungkan saat ini menyerang pemerintahan saat ini itu tidak elok menurut saya, karena mereka ini masih bagian dari pemerintahan. Barangkali mungkin bukan menyerang ya, tapi membuka. Oke, terlepas dari itu kan mungkin itu yang menjadi PR. Itu bisa menjadi referensi atau itu bisa menjadi acuan sekali lagi bagi capres-capres untuk pemerintah yang akan datang. Di mana titik lemahnya pemerintahan saat ini, yang itu yang akan diperjuangkan. Betul. Baik itu Ganjar Mahfud ataupun Prabowo Gibran ataupun Anies Muhaimin ya. Ya, tapi paling tidak mudah-mudahan ke depannya ini pemerintahan periode berikutnya kita memiliki pemimpin yang tidak malu-maluin lah. Ya. Ya, berani tampil di semua forum. Tampil di semua forum. Seperti hal lain, seperti calon-calon yang lain, seperti Anies misalnya kan dari, forum di internasional. Saya perhatikan dari tadi Abang ini menyinggung itu terus ya. Saya terkait keberanian. Kalau saya secara objektif saja, ini kan persepsi saya sebagai rakyat jelata kan? Iya, betul. Persepsi saya sebagai rakyat jelata, mana yang layak menurut saya. Kalau mungkin Bang Hardi yang layak mungkin Prabowo, kalau saya mungkin Anies. Oh, itu bukan, kan kalau saya sih objektif saja Bang ya. Jadi kita berbicara secara objektif kan. Kalau Anies ini kan udah biasa ini tampil di forum-forum nasional, internasional, diundang oleh mahasiswa mana saja tidak pernah menolak. Dan paling ringan, dan kalau dilihat dari beban masa lalu ini sebenarnya Anies Baswedan. Kenapa? Karena dia tidak punya satu kasus pun yang terbukti, baik itu korupsi, pelanggaran HAM dan sebagainya, tidak ada. Yang tidak punya beban masa lalu itu, yang paling tidak punya beban masa lalu ya Anies ya, dan Amin gitu. Yang lain-lain ya saya tidak tahu lah kan, tapi itu yang saya lihat. Kalau kalau misalnya Prabowo pun saya pun tidak mengatakan Prabowo itu pelanggar HAM karena tidak ada pengadilan yang mengadili itu kan. Tetapi banyak lawan-lawan politik yang mencoba membuka itu kan, atau menggembos-gemboskan berita itu, tapi secara pribadi tidak. Tetapi yang paling bersih dan paling siap yang dan masih fresh, itu menurut saya ini pasangan nomor 1 gitu. Menurut saya ini secara objektif, analisa rakyat jelata ini. Betul. Tapi saya sudah bisa tangkap itu Abang itu memang lebih condong ke Amin. Bukan masalah condongnya. Ini nggak apa-apa, itu hak masing-masing Bang. Ini masalah objektivitas. Iya, itu hak masing-masing. Kan? Itu nggak apa-apa Bang. Begini Bang ya. Terkait keberanian tadi Abang terus menyinggung ya. Sepertinya Gibran ini tidak berani gitu tertampil atau menghadiri forum-forum undangan dari diskusi-diskusi yang diadakan kemarin kan. Terakhir kemarin di Piwan tidak hadir juga beliau kan. Mungkin kita perlu bedah dulu ya terkait framing yang sedang berkembang saat ini. Banyak yang meragukan kapasitas Gibran. Penyebabnya dulu ini yang kita perlu kaji. Memang oke lah. Kira-kira. Penyebabnya menurut saya sini Bang sebenarnya terkait apa yang sedang kita santap saat ini atau apa yang disajikan saat ini tentang cawapres ini kan, itu berawal dari PT 20% itu menurut saya Bang. Jadi banyak tokoh-tokoh hebat yang di luar sana, tapi akibat PT 20% ini tidak jadi, mereka tidak bisa maju. Sedikit karena menyinggung presidential threshold. Nah, itu sebenarnya yang diperjuangkan oleh beberapa tokoh, tetapi banyak sekali elit yang mempertahankan itu. Karena kita tahu sendiri bahwa partai politik ini kan nilai tawarnya di situ. Kalau presidential threshold itu dihilangkan, nilai tawar, harga tawarnya partai-partai politik ini bisa dikatakan akan turun gitu. Karena satu partai bisa mengusung, Kalau begini
kalau konsepnya seperti ini, tetap presidential hold itu tetap 20%, ya mau tidak mau kan harus ada gabungan partai politik. Betul. Yang itu menjadi riskan. Dan akibatnya apa? Akibatnya putra-putra terbaik bangsa kita ini tidak punya peluang untuk maju. Mana yang diusung itu. Sebab itu saya katakan siapa yang menjadi pemimpin di konteks pemerintahan kita hari ini, di sistem demokrasi yang kita ada sekarang ini, siapa yang populer. Bukan mereka siapa yang punya kapasitas dan kapabilitas. Betul. Itu masalahnya. Dan presidential threshold ini adalah salah satu penyebabnya. Jadi salah satu penyebabnya itu Bang Hardi. Jadi karena waktu kita tidak hanya mungkin ada sedikit closing ya. Ya, begini Bang, terkait cawapres ya kita bedah dulu ya. Terkait cawapres sebenarnya kalau menurut pandangan saya sebenarnya saya pribadi pun kurang setuju dengan kurang serak dengan Gibran ini sebenarnya. Jujur aja ini Bang, kita secara apa adanya. Saya sih sebenarnya menginginkan Yusril, Prof. Yusril agar seimbang dengan Prof. Mahfud gitu ya. Tapi inilah fakta yang harus kita terima. Di sana itu di balik itu ada tujuan politik yang sudah diperhitungkan matang-matang oleh kubunya Prabowo ini tentunya. Yang pasti adalah itu electoral effect. Iya, efek elektoral dari Jokowi efek gitu kan. Karena saat ini mau tidak mau kita harus melihat Gibran ini adalah sosok Jokowi gitu. Sosok Jokowi. Seandainya Prabowo bisa mengambil Ganjar, seandainya Ganjar kemarin bersedia menjadi cawapresnya Prabowo, mungkin ini tidak akan terjadi. Gibran menjadi cawapres, saya yakin itu tidak akan terjadi. Tapi inilah fakta politik saat ini yang harus kita terima. Walaupun Gibran dikatakan kurang kapasitasnya, itu masih kalah dengan yang lain, ya kita harus terima begitu. Karena nanti apapun judulnya itu tetap presiden yang akan menentukan. Wakil itu berfungsi di saat presiden berhalangan. Saya hanya berharap kalau Prabowo terpilih mudah-mudahan selalu sehat aja. Pasti karena kita lihat juga banyak presiden yang lebih senior umurnya dibandingkan beliau. Seolah beliau akan lebih kuat memimpin bangsa ini ke depan. Baik rekan-rekan, nah itulah obrolan rakyat jelata. Kami adalah rakyat jelata, kami berdiskusi. Jadi saya berharap kepada semua rakyat Indonesia, mari di tahun politik 2000 atau pesta demokrasi yang akan kita hadapi 2014 ini, kita pergunakan akal sehat, cerdas memilih, dan pilihlah yang betul-betul punya kapasitas menurut pandangan Anda masing-masing. Kami rakyat jelata hanya mendiskusikan dan Anda yang menilainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.